Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan ketua kelas dipimpin berdoa. Silakan Muna dipimpin berdoa. Mari kita mulai pelajaran hari ini dengan berdoa. Berdoa. Doa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islam Wa wa bi bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Allahumma As'aluka ilman nafi'ah Oke. Terima kasih ketua kelas sudah memimpin berdoa. Untuk hari ini ya, sebelum memulai pembelajaran, jadi kalian harus mengisi presensi dulu ya. Presensinya sudah Bu Devi sudah Bu Devi kirim di Google Classroom kalian. Ini kelihatan? Kelihatan, Bu. Nah, ini nanti silahkan presensi di link ini ya. Setelah diklik namanya hadir atau tidak gitu ya. Silakan diisi di sini. Oke. Baik, Bu. Sebentar. Oke. Hari ini gimana kabarnya? Alhamdulillah. Jadi gimana Bu kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ya, semoga kalian semua tetap sehat, tetap semangat untuk melakukan atau melaksanakan pembelajaran hari ini ya. Oke, minggu lalu ada yang tahu kita minggu lalu belajar tentang apa? Tentang laporan posisi keuangan atau neraca, Bu. Iya, betul sekali. Pinter Risma ya. Masih ingat berarti ya? Oke. Untuk minggu ini kita akan belajar melanjutkan tentang laporan keuangan. Kemarin kita sudah sampai ke neraca. Minggu ini atau pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran masih tentang laporan keuangan, tapi hari ini tentang laporan arus kas ya. Nah, kemarin Bu Devi sudah mengirim bahan ajar dan media di Google Classroom kalian. Sebentar. Nah, ini ya, bahan ajarnya ini sudah tak kirim dan LKPD juga sudah tak kirim. Nah, ini untuk bisa kalian pelajari lebih dahulu. Jadi hari ini bisa paling enggak sudah membaca ya. Sudah membaca atau belum? Sudah toh? Oke. Sudah, Bu. Sudah. Oke. Nah, setelah ini Bu Devi mau memperlihatkan media yang sudah Bu Devi siapkan, ada berupa video. Nanti silakan kalian amati ya. Diamati dan dicatat hal-hal penting yang kalian anggap penting gitu maksudnya ya dari video itu. Dipersiapkan buku tulis dan pensilnya untuk mencatat hal-hal penting yang dari video yang Bu Devi share setelah ini. Begitu ya? Jelas, Bu. Baik, Oke, Bu. sudah jelas ya? Oke, silakan disiapkan dulu. Bentar Bu Devi menyiapkan videonya dulu. Silakan disimak. Ini merupakan media yang saya gunakan untuk pembelajaran
siklus 3 mengenai laporan arus kas. Setelah melaksanakan pembelajaran hari ini, diharapkan siswa dapat menguraikan ini tujuan kelihatan ya Bu Devi share ini ya? komponen arus kas. Kelihatan, Bu. Nah, ini tujuan pembelajarannya kita hari ini. Yang pertama yaitu menguraikan pengertian laporan arus kas, yang kedua menganalisis komponen arus kas. Maaf, C. Nah, yang kedua, menganalisis komponen arus kas. Yang ketiga, membandingkan metode penyusunan laporan arus kas. Yang keempat, menyusun langkah-langkah penyusunan laporan arus kas. Seperti itu ya. Menyusun langkah-langkah penyusunan laporan arus kas. Bu. Suaranya terdengar enggak ini videonya? Apa itu laporan arus kas? Dengar. Arus kas adalah laporan Kecil ya? keuangan yang Iya, kecil. Ya sambil Bu Devi jelaskan ya. Nah, ini pengertiannya laporan ke arus kas. Laporan arus kas itu apa? Itu pengertiannya seperti itu. Nah, ini tujuan dibuatnya ya. Tujuan dibuatnya laporan arus kas itu untuk melihat ini. Untuk melihat kemampuan entitas dalam mendapatkan arus kas. Yang kedua, untuk melihat transaksi investasi dan pendanaan kas, kemampuan entitas untuk membayar dividen dan kewajiban, keterangan atas perbedaan antara angka laba bersih dan kas bersih. Seperti itu ya. Ini tujuan pembuatan laporan arus kas. Nah, dalam laporan arus kas itu terdapat 3 komponen ya. Yang pertama, arus kas berdasarkan aktivitas operasi. Yang kedua, berdasarkan aktivitas investasi, dan yang ketiga berdasarkan aktivitas pendanaan. Seperti itu. Yang ketiga yaitu arus kas berdasarkan ini komponen-komponen yang ada dalam laporan arus kas. Nah, ini untuk menyusun laporan arus kas itu ada 2 metode. Ini metode yang pertama, metode langsung. Langkah-langkah menyusun laporan arus kas dengan menggunakan metode langsung. Yang pertama yaitu lakukan pemeriksaan silang terhadap dokumen-dokumen transaksi keuangan. Yang kedua, eliminasi atau menghapuskan semua transaksi silang antar buku kas. Yang ketiga, mengklasifikasi semua jenis pengeluaran dan pemasukan kas ke dalam elemen-elemen laporan arus kas. Yang keempat, menyusun laporan arus kas. Metode penyusunan laporan arus kas yang kedua yaitu metode tidak langsung. Langkah-langkah untuk menyusun laporan arus kas berdasarkan metode tidak langsung. Yang pertama yaitu mengumpulkan data laporan laba rugi. Nah, ini yang kedua ya, ini metode kedua, menggunakan metode tidak langsung. Data neraca keuangan tahun sebelumnya dan tahun berjalan. Yang ketiga, membandingkan laporan neraca periode sebelumnya dengan neraca periode berjalan. Yang keempat, menyusun laporan arus kas. Itu tadi merupakan media yang saya gunakan. Oke. Nah, itu tadi media dan penjelasan tentang laporan arus kas ya. Dari media tadi, apa ada yang mau bertanya? Saya, Bu. Ya, silakan. Siapa? Reva? Ya, saya Reva, Bu. Iya, silakan Reva. Bu, saya mau tanya, jika dalam suatu perusahaan tidak melakukan investasi apapun, apakah dalam laporan arus kas juga tetap harus dicantumkan, Bu? Nah, itu pertanyaan dari Reva. Teman yang lain ada yang mau menjawab pertanyaan dari Reva? Saya, Bu. Ya, siapa? Muna? Ya. Ya, silakan Muna. Kalau menurut saya, sepertinya tidak, Bu. Yang dicatat hanya transaksi yang ada aja. Iya. Seperti itu jawaban dari Muna. Ada teman lain yang mau menambahkan?
Tidak ada? Oke, nah Tidak, Bu. ya, jadi benar ya seperti itu. Jadi misalkan suatu perusahaan itu tidak melakukan investasi, itu tidak perlu investasinya dicantumkan ya. Berarti kan tidak ada pengaruh dari kas, ada apa? Dari arus kasnya itu tidak ada pengaruhnya gitu. Jadi tidak usah dicatat. Yang dicatat hanya yang benar-benar dilaksanakan oleh perusahaan. Seperti itu, Reva. Bagaimana? Sudah jelas? Ya, jelas, Bu. Oke, sudah jelas ya. Oke, kalau gitu tadi kan Bu Devi sudah mengupload LKPD kalian yang di Google Classroom tadi. Silahkan itu dibaca, di-download, dan silakan diselesaikan secara berkelompok ya. Kelompoknya sama seperti kemarin. Silakan kalian diskusinya melalui WA group boleh ya. Sudah dibentuk kan ya WA group kelompoknya ya. Nah, silakan dari situ kalian diskusi, diselesaikan LK1 dan LK2. Bu Devi beri waktu berapa? 15 menit cukup? Cukup, Bu. Oke. Bu Devi beri waktu 15 menit ya. Nanti setelah 15 menit kita ketemu lagi di Google Meet ini untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Seperti itu ya. Oke, Ya, Bu. sekarang silakan dikerjakan ya. Ya, Oke, sudah bergabung semua? Sudah, Bu. Sudah Sudah, Bu. ya. Oh iya, tetap yang tadi ya, yang lainnya tetap nggak bisa gabung ya, yang lain karena terkendala macam-macam ya. Oke, nggak apa-apa wis. Sudah selesai LKPD yang Bu Devi suruh kerjakan tadi? Sudah, Bu. Oke. Sebelum kita memulai presentasi, apa ada yang mau ditanyakan lagi terlebih dahulu? Ada atau enggak? Atau kita mulai saja? Saya, Bu. Ya, silakan, Risma. Bu, saya masih belum paham mengenai perbedaan penyusunan metode langsung dan metode tidak langsung. Oh ya, Risma masih bingung tentang penyusunan metode langsung dan tidak langsung. Temennya pada yang mau membantu untuk menjawab? Ada enggak? Atau semua masih bingung semua? saya, Bu. Ya, silakan siapa? Reva. Ya, Silakan Bu. Reva, ya. Jadi menurut saya, perbedaan utama dari dua metode penyusunan cash flow adalah pertama itu ada metode langsung. Ini menurut pemahaman saya ya, Bu. Iya, enggak apa-apa. Maaf kalau agak salah. Iya, enggak Itu apa-apa. ada metode langsung, yaitu laporan cash flow disusun dari buku cash atau bank. Terus yang kedua, karena disusun berdasarkan buku kas, pada saat pencatatan setiap transaksi kas harus langsung digolongkan dalam ketiga jenis aktivitas. Tujuannya apa sih? Untuk mempermudah penyusunan. Terus kemudian ada metode tidak langsung. Metode itu apa sih? Ya ampun, deg-degan. Metode laporan cash flow Iya. disusun dari laporan keuangan, yaitu neraca dan laba rugi. Kemudian yang kedua, tidak diperlukan penggolongan pada setiap transaksi kas. Pengelompokan aktivitas transaksi disusun berdasarkan akun atau rekening dalam laporan keuangan. Sudah? Ibu. Ya, sudah. Oke, itu penjelasan dari Reva. Temannya yang lain ada yang mau menambahkan? Tidak ada? Oke. Tidak, Bu. Ya, benar ya tadi katanya Reva ya. Jadi gini Risma, sebentar tak share screen ya. Ya, Bu. Jadi gini. Nah, kelihatan ya? Kelihatan, Bu.
Oke, nah ini jadi perbedaannya kayak gini, Risma. Kalau yang metode langsung, itu laporan cash flow. Cash flow itu sama aja arus kas ini ya. Laporan cash flow-nya itu disusun dari buku kas, dari buku bank itu loh, atau apa namanya, rekening. Ya, dari situ. Lah itu setiap ada keluar masuknya, itu transaksinya ya harus langsung dikelompokkan atau digolongkan ke dalam 3 jenis aktivitas yang tadi itu, operasional atau investasi atau pendanaan seperti itu. Ya, itu kalau metode langsung. Kalau metode tidak langsung, itu laporan arus kasnya itu disusun dari laporan keuangan yaitu neraca dan laba rugi. Jadi nanti dicari laba bersihnya berapa, terus keterangan-keterangan yang ada di neraca itu. Jadi tidak perlu penggolongan. Setiap transaksinya itu tidak perlu digolongkan, jadi langsung nanti dilihat dari laporan ini, neraca dan laba rugi ini. Seperti itu. Gimana? Sudah jelas? Jelas, Bu. Oke. Kalau sudah, kita lanjut ya. Presentasi hasil LK yang sudah kalian diskusikan ya. Silakan kelompok 1 mempresentasikan hasilnya. Iya, Bu. Ya, silakan kelompok 1 siapa? Delvia ya? Iya, saya, Bu. Iya, silakan. Soal nomor 1, uraikan dengan singkat tentang laporan arus kas. Jawab, laporan arus kas atau yang biasa disebut dengan cash flow ini sedikit dapat diartikan sebagai catatan keuangan yang berisi informasi tentang pemasukan dan pengeluaran uang tunai atau kas suatu perusahaan selama satu periode. Nomor 2 sekarang. Nomor 2, rincilah komponen yang ada dalam laporan arus kas. Jawabannya, arus kas berdasarkan aktivitas operasi, arus kas berdasarkan aktivitas investasi, arus kas berdasarkan aktivitas pendanaan. Iya. Itu jawaban dari kelompok 1 ya. Gimana? Kelompok yang lain jawabannya apa sama? Atau ada yang berbeda? Sama, Bu. Sudah sama ya? Sama, Bu. Sudah sama semua? Oke. Sudah, Bu. Oke, diberi anu lagi sama Bu Devi sebentar. Nah, jadi tadi sudah dibahas di media tadi ya. Jadi laporan arus kas itu dapat diartikan sebagai catatan keuangan yang berisi informasi tentang pemasukan dan pengeluaran uang tunai atau kas suatu perusahaan selama satu periode ya. Jadi keluar masuknya uang itu nanti dilaporkan ke dalam laporan arus kas ini ya. Nah, komponennya apa saja? Tadi sudah dijelaskan juga di media juga sudah. Jadi jawaban kelompok 1 tadi betul ya. Yang komponennya itu ada 3. Yang pertama berdasarkan aktivitas operasi, arus kas berdasarkan aktivitas investasi itu yang kedua. Yang ketiga arus kas berdasarkan aktivitas pendanaan. Seperti itu ya. Sudah jelas ya? Atau ada yang mau ditanyakan? Sudah, Bu. Oke, kalau gitu silakan lanjut kelompok 2. Silakan dipresentasikan. Baik, Bu. Oke. Saya mulai ya, Bu. Iya. Saya mulai ya, Bu. Iya. Nomor 3 dan 4 ya. Oh, baik, Bu. Nomor 3, pertanyaan. Susunlah tujuan proses penyusunan laporan arus kas. Jawaban, kemampuan entitas dalam mendapatkan arus. Kok terputus-putus, Reva? Kas, transaksi investasi dan pendanaan kas. Kemampuan entitas untuk membayar dividen dan kewajiban,
keterangan atas perbedaan antara angka laba bersih dan kas bersih. Sudah, Bu. Sudah? Oke. Nomor 4. Susunlah rangkaian proses penyusunan laporan Aliskas menurut Rianto. Dan menyusun estimasi penerimaan. Ya. Nomor 4. Pertanyaannya saya ulang ya. Iya. Susunlah rangkaian. Aku menyerahkan semua. Sinyalnya nggak begitu bagus ya, Reva. Oke. Ini ya. Ya, Reva lanjut dulu. Ustazah, berhubung Reva putus-putus, apakah Iya, Reva menurut putus-putus. Rianto. apakah Jawaban boleh saya untuk meneruskan, Ustazah? Iya, Karena boleh. saya kan Reva satu kelompok gitu. Iya, boleh, silakan. Oke, nomor 4, pertanyaannya adalah susunlah rangkaian proses penyusunan laporan arus kas menurut Rianto. Ya. Jawabannya sebagai berikut. Penyusunan estimasi penerimaan dan pengeluaran menurut rencana operasional perusahaan, menyusun perkiraan atau estimasi kebutuhan dana atau kredit dari bank atau sumber-sumber lainnya yang diperlukan untuk menutup defisit kas, penyusunan kembali estimasi keseluruhan penerimaan dan pengeluaran setelah adanya transaksi finansialis. Finansial. Ya, finansial. Iya. Oke. Kayaknya tadi itu ya, Reva terputus ya. jelek. Iya, sinyalnya Ya. kurang bagus. Oke. Nah, ini hasil dari kelompok 2. Kelompok yang lain ada yang mau menanggapi? Sudah sama? Halo? Sudah Sama, sama? Bu. Oke. Jadi dapat disimpulkan presentasi dari kelompok 2 tadi ya. Itu seperti ini ya. Jadi tujuannya apa? Tujuannya membuat laporan arus kas itu yang pertama itu untuk mengetahui kemampuan entitas dalam mendapatkan arus kas. Itu yang pertama ya. Jadi bisa dari laporan arus kas ini bisa diketahui suatu perusahaan itu bisa mendapatkan uang tunai itu dari mana saja. Itu bisa diketahui ya. Yang kedua, untuk melihat transaksi investasi dan pendanaan kas yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Seperti itu. Yang ketiga, kemampuan entitas untuk membayar dividen dan kewajiban. Yang keempat, keterangan atas perbedaan antara angka laba bersih dan kas bersih. Jadi nanti ketahuan kasnya itu berapa, labanya itu berapa. Itu nanti kita tahu perbedaannya berapa, kayak gitu ya. Nah, ini proses penyusunan laporan arus kas menurut salah satu ahli ya. Di sini Bu Dewi yang di pertanyaan itu pakai Rianto. Nah, caranya gimana menyusunnya? Yang pertama, menyusun estimasi penerimaan dan pengeluaran menurut rencana operasional perusahaan. Setelah menyusun estimasi, yang kedua, menyusun perkiraan atau estimasi kebutuhan dana atau kredit dari bank atau sumber-sumber lainnya yang diperlukan untuk menutup defisit kas. Yang ketiga, menyusun kembali estimasi keseluruhan penerimaan dan pengeluaran setelah adanya transaksi finansial. Seperti itu. Sampai di sini, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau Tidak ada, Bu. ditanyakan? Tidak ada? Oke, lanjut ya. Kalau gitu silakan kelompok 3 mempresentasikan hasil diskusinya. Iya, Bu. Udah, Kak, Bu? Sudah. Udah muncul. Sudah muncul. Nomor 5 ya. Silakan. Jadi, ya.
Jadi nomor 5 pertanyaannya yaitu uraikan perbedaan metode penyusunan laporan arus kas langsung dan tidak langsung. Menurut kelompok saya yaitu yang pertama, metode langsung. Laporan cash flow disusun dari buku kas atau bank. Karena disusun berdasarkan buku kas, pada saat pencatatan setiap transaksi kas harus langsung digolongkan dalam ketiga jenis aktivitas. Tujuannya untuk mempermudah penyusunan. Untuk yang kedua, metode tidak langsung. Laporan cash flow disusun dari laporan keuangan, neraca, dan laba rugi. Tidak diperlukan penggolongan pada setiap transaksi kas. Pengelompokan aktivitas transaksi disusun berdasarkan akun atau rekening dalam laporan keuangan. Oke. Sudah, Bu? Itu jawaban dari kelompok 3. Gimana yang lain? Ini tadi sudah dibahas ya sama Bu Devi di awal ya. Tadi sudah ditanyakan juga sama Risma kalau nggak salah ya. Yang lain bagaimana? Sudah sama, Bu. Sudah sama. Oke. Jadi tidak perlu dibahas lagi ya. Tadi sudah dibahas juga sama Bu Devi. Jadi perbedaannya kayak gitu. Kalau metode langsung itu lihatnya dari buku kas atau bank. Kalau tidak langsung itu dari laporan keuangannya, melihatnya atau membuat laporannya ya. Sudah jelas berarti ya untuk perbedaan antara metode langsung dan tidak langsung? Sudah, Bu. Oke. Sekarang yang terakhir silakan kelompok 4 dipresentasikan hasilnya. Kelompok 4 siapa tadi? Devi ya? Bu. Iya, Bu. Ya, silakan Devi. Sudah belum, Bu? Sudah. Ini laporan kas itu, Bu. Aktivitas operasional. Laba bersihnya 1.680.000. Penyusutan 200.000, piutang usaha 250.000, utang usaha 500.000. Untuk semuanya di total jadinya 2.640.000. Dan aktivitas pendanaannya pengambilan dari privat. Jadi dikurangi. Ya. Ya. Habis itu kenaikan kas. Kas dan setara kas pada tanggal 31 bulan 12 itu enggak, Bu. Bentar. Kenaikan kas itu ada 350.000. Habis itu kas dan setara kas 6.050.000. Tanggal 31 ya. Terus kas dan setara kas tanggal 31/12 itu 6 juta dan semuanya di total 15.650.000. Sudah? Sama tadi di total itu jadinya 16.400.000. Oke. Sudah? Nah, itu jawaban dari kelompok 4. Kelompok yang lain ada yang mau menanggapi atau sudah sama? Sudah betul, Bu, sepertinya. Punya kelompok kami hasilnya juga seperti itu, tapi belum yakin betul atau tidak. Oke. Yang lainnya juga sama? Iya, Bu, tapi belum yakin juga. Oke, belum yakin juga ya. Iya. Oke, enggak apa-apa. Nah, ini ada itu tadi dari hasil kelompok 4 itu ada beberapa yang kurang tepat Mas Yan ya jawabannya. Nah, ini ntar Bu Devi share dulu. Nah, jadi tadi itu yang di-share oleh kelompok 4 itu kan kenaikan kasnya ini sudah langsung dituliskan tadi 350 ya. Nah, itu kurang tepat ya. Yang benar 550. Nah, dalam laporan arus kas ini itu kalian harus bisa merinci
550 ini dari mana saja kayak gitu. Jadi ini menggunakan cara atau metode yang tidak langsung. Jadi hasil operasinya ini laba bersih diambil dari laporan laba rugi itu sebesar 1.680.000 ya. Nah, di neraca yang diperbandingkan yang ada di soal itu juga dilihat ya ada apa saja. Nah, itu kan di neraca saldo yang di soal itu sudah ada penurunan sewa dibayar di muka. Ini maaf ya, ini udah bisa ketik. Dibayar di muka, akumulasi penyesuaian peralatan, kenaikan utang usaha, kenaikan utang gaji. Nah, ini di total itu ditambahkan dengan laba bersih. Jadi hasilnya 2.500.000. Dikurangi dengan kenaikan piutang sebesar 250. Jadi 2.500.000 dikurangi 250 ketemu 2.250.000. Nah, setelah itu diidentifikasi penggunaan kasnya itu digunakan untuk apa saja. Nah, di situ di neraca saldo yang diperbandingkan itu sudah ada. Untuk pemakaian perlengkapan 500.000. Untuk pembelian peralatan 1 juta. Pengambilan prive 200. Nah, tadi untuk kelompok 4 tadi yang dituliskan hanya pengambilan prive saja ya. Untuk pemakaian perlengkapan dan peralatannya belum, seperti itu. Jadi ini nanti di total ketemu 1.700.000. Nah, tadi 2.250.000 dikurangi 1.700.000 ketemu 550.000. Seperti itu ya. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Sudah, Bu. Sudah cukup? Sudah cukup jelas. Oke. Oke. Kalau sudah cukup, ini tadi keempat kelompok sudah mempresentasikan hasil. Sebentar. Nah, jadi ini tadi 4 kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya ya. Nah, dari presentasi keempat kelompok tadi, ada yang mau menyimpulkan hasilnya bagaimana hasil materi kita hari ini atau hasil diskusi kita hari ini? Ada yang mau menyimpulkan? Silakan. Ayo siapa? Reva, silakan Reva. Oh, kayak gini. Kesimpulan menurut saya, Bu. Iya. Jadi, laporan arus kas itu adalah laporan yang dibuat perusahaan untuk mengetahui arus keluar masuknya uang. Benar kan, Bu? Iya. Gimana teman-temannya? Benar nggak kira-kira? Saya, Bu. Iya, silakan. Anita ya? Menurut Heeh. menurut saya yang harus dicatat dalam laporan arus kas hanya transaksi-transaksi yang benar-benar terjadi saja. Jika ada salah satu komponen, misalkan investasi tidak perlu dituliskan. Oke. Itu dari Anita dan Reva. Ada lagi? Sudah, Bu. Sudah. Bu. Oke. Sudah. Ya, jadi kayak gitu ya. Laporan arus kas itu adalah laporan yang dibuat oleh suatu perusahaan untuk melihat keluar masuknya uang kayak gitu ya. Nah, yang perlu dicatat itu apa saja yang benar-benar terjadi saja. Kalau misalkan perusahaan itu tidak melakukan investasi dimanapun ya tidak perlu dimasukkan ke dalam komponen investasinya seperti itu ya. Sudah jelas ya? Sudah, Bu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke. Kalau enggak ada, setelah ini kalian silakan mengerjakan mengerjakan evaluasi yang sudah Bu Devi kirim kemarin juga ya. Yang sudah Bu Devi kirim di mana kemarin ya Bu Devi kirim? Nah, di sini di Google Classroom kalian kemarin. Nah, ini sudah Bu Devi kirim. Ini silahkan dikerjakan setelah ini ya. Bu Devi beri waktu berapa? 20 menit cukup ya?
Cukup. Oke, silahkan ini dikerjakan. Setelah itu nanti dikumpulkan langsung ke Google Classroom sini. Setelah selesai, nanti kita berkumpul lagi ke Google Meet ini, ya. Oke, silahkan dikerjakan terlebih dahulu. Silakan. Oke, sudah mengumpulkan evaluasi ya? Sudah, Bu. Oke, sudah ada beberapa yang masuk ya di Google Classroom-nya, sudah ada beberapa yang masuk, tapi belum semua ya. Yang belum silakan nanti segera dikumpulkan ya, biar nilainya tidak berkurang. Nanti kalau yang mengumpulkan lebih cepat, nanti Bu Devi kasih nilai lebih, tak kasih tambah nilai. Tapi kalau yang nilai mengumpulkannya terlambat, otomatis dikasih minus ya, dikurangi nanti nilainya Ya, kalau Bu. terlambat mengumpulkan. Oke. Oke, sebelum Bu Devi menutup pembelajaran hari ini, kita melakukan refleksi dulu ya, refleksi pembelajaran hari ini. Kira-kira apa kelebihan dan kelemahan pembelajaran hari ini? Atau kalian mengalami kesulitan apa dalam pembelajaran hari ini? Silahkan disampaikan coba. Saya, Bu. Ya, silakan. Siapa? Reva? Ya, Bu. Ya, silakan. Jadi Reva. metode pembelajaran seperti ini membuat saya menjadi leluasa dalam mencari informasi, Bu. Gitu ya. Oke, terima kasih Reva. Yang lain? Ada lagi? Saya, Bu. Oh iya, silakan Risma. Menurut saya, dengan bekerja secara berkelompok, kita bisa bertukar pikiran dengan teman-teman saja. Bu. Oh iya. Oke. Kalau kerja kelompok bisa saling sharing dengan teman ya. Iya, Bu. Ya, meskipun cuma lewat ini ya, virtual ya. Iya, Bu. Oke. Kalau kesulitannya, ada yang mengalami kesulitan enggak? Terkadang kami mengalami kesulitan dengan masalah sinyal Ustazah karena kita di tempat yang berbeda-beda, Bu. Karena di tempat yang berbeda-beda ya, dan ini kadang sinyal itu juga enggak sama ya di satu tempat dengan tempat yang lain ya. Di satu tempat aja kalau providernya beda aja juga beda ya, apalagi kita sampai beda tempat. Seperti itu ya? Iya, Bu. Oke, enggak apa-apa, tapi harus tetap bisa semangat ya. Semangat, Bu. Oke, tetap semangat. Oke, kalian harus tetap semangat, tetap jaga kesehatan agar bisa melakukan atau melaksanakan pembelajaran dengan baik, dengan lancar. Seperti itu ya. Oke, Iya, Bu. kalau gitu Bu Devi akhiri sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Terima kasih, kita ucapkan bersama-sama alhamdulillah ya. Alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah berjalan dengan lancar. Terima kasih sudah hadir di Google Meet. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.